Jangan pulang dulu. Kenapa kamu benci orang Islam? Hemat berarti Anda kurang kaya. Halo YouTube, selamat datang di Vlog Mobil. Luar biasa, hari ini kedatangan Om Panji. Saya. Kalau Anda nggak percaya ini. Ah, itu benar, kan? Saya tidak ada yang disembunyikan. Tadi ada yang datang duluan. Anak buah saya. Ya, itu, Pak. Sukatoro. Kayak tai ya. Ya, emang tai dia. Iya. Iya. Luar Tapi itu biasa. bukan saya. Bukan memang, makanya. Orang pikir sama. Enggak. Orang pikir sama udah pergi tadi. Udah memang. Lagi nyamar. Lagi nyamar, berubah jadi Tai. tai lagi. Betul, iya. Nah, itu videonya ada di channelnya Om Panji. Betul. Nih, Ngobrol-ngobrolnya. ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Dia datang ini di kesini naik BMW X3 luar biasa. Oh enggak, biasa saja. Anda kan sudah pernah melihat banyak mobil. Nggak gini loh. Mobil keren. Komika yang pakai X3 itu Ya. udah berapa banyak di Indonesia yang mampu pakai X3? Ada satu orang. Ada satu orang, kan? Iya. Luar biasa. Itu pencapaian yang luar biasa. Karena yang lain belinya yang lain, bukan beli ini. Yang lain, senangnya iya. Tapi itu pencapaian luar biasa sekali. Ya. Nah, Sebenarnya kan di price range ini ada beberapa jenis mobil, tapi saya emang senang mobil-mobil kayak begini. Kenapa? Yang kayak sporty gitu, yang kayak ini bukan sporty, ini SUV. Ya udah boleh. S-nya apa? Hah? Sport Utility Vehicle. Oh iya ya. Iya kan? Berarti ya sporty utility. Sporty itu kan sport utility. Sport Utility. Jadi sporty. Sport. Iya. Itu singkatan ya. Itu, Sporty, itu. luar biasa. Saya kasih tahu aja nih sama mobil, iya, siapa iya. tahu belum ngerti. Oke. Sporty itu kepanjangannya sport utility. Sport Utility. Itulah. Makanya, jadi banyak mobil-mobil tinggi yang sporty ini kan? Iya. Sporty ya. Ini keren sih. Tapi Tapi saya seneng sama ini. Cita-citanya ini soalnya. nggak pengen diajarin lagi. Kami pengen Om Panji ngajarin ada apa lagi trik-triknya di dalam mobil ini. Saya yang ngajarin. Ngajarin. Saya ngajarin nomor mobil. Iya kan tadi udah diajarin sporty SUV itu. Oh iya, oke, baik. Kita terusin ngajarin lagi. Oke. Nah, ini di BMW X3. Luar biasa. Jadi ini megang mobil udah berapa lama? Dari 2019. 2019. Ya. Puas tapi enak ini. Oh, sangat senang di antara semua mobil yang pernah saya miliki, ini saya paling bahagia punya ini. Paling bahagia dalam ya? banyak aspek. Oh, banyak sekali aspeknya. Yang membuat saya puas ya. Oke. Apa aja? Pertama ininya. Apa? Ini agak kampungan ya ngomong. Gimana? Tapi saya senang punya ini smart key-nya. Wah, iya gede ya. Betul. Saya Saya emang agak kampungan. Ini salah satu alasan sepele yang bikin saya pengen punya X3. Karena saya pengen punya beginian. ya, Dulu saya suka ngeliatin Instagram, bagus sih mobil-mobil punya begituan. Akhirnya saya bekerja keras kerja keras. dan punya ini. Ini- Jadi kalau ditaruh di atas meja, Betul. kan saya angkuh orangnya. Betul, angkuh ya. Iya. Angkuh tuh bagian dari modal. Iya betul. Nah. Turunan dari kepercayaan diri. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau ditaruh di atas meja, nah lumayan. Lumayan. Nah, Itu satu saya senang. benar. Terus kedua, ini mobil tarikannya mengagumkan kalau misalkan di tol, Kenceng kalau misalkan ya? lagi mau dibandingin sama mobil-mobil saya pada biasanya dulu. Jadi ngerasa gila nih, asik banget nih, gagah banget experience-nya. Terus saya senang sama hal-hal yang receh-receh kayak kalau ganti track kayak begitu, kalau ngegedein kayak begitu. Nah, itu saya senang tuh yang receh. Iya. Karena Pernah kalau dipakai nggak? Coba jujur. Oh, kalau gedein dari sini, kecuali kalau misalkan tangan lagi gini, ini pengen dikecilin jadi begini-begini. Tapi biasanya anak. Iya, Terus iya. biasanya cuma untuk nunjukin ke orang. Ada orang yang lagi bertamu. Tik deh. Iya. Next. Tik. Iya, bagus katanya gitu. Iya, itu Iya, yang iya. saya lakukan. Oh, ini adalah X3, kan ada 3 varian. Iya. Saya ngambil varian paling rendah. Ya. Tapi tetap ya ini saya nggak pernah apa-apain. Belum iDrive 7. Ya, apa itu iDrive? iDrive itu nanti dikasih lihat ya. iDrive itu seperti apa. Ini ambient light itu bisa diganti. Ini namanya ambient light ya. Iya, betul. Ambient light itu bisa diganti-ganti vehicles ke door lights. Nah, interior light. Oh iya, benar. Ya Iya. kan? Oh iya, Kita benar, bisa benar, ganti-ganti ya. Yes. Nah, kalau yang iDrive 7 tuh udah bisa dengan perintah. Jadi kita nggak perlu masuk ke dalam sini, menu yang dalam-dalam Ngomong aja. ini. Ngomong aja. Jadi ada panggilannya kayak kalau Google kan Hello Google ya. Iya. Ya, kalau Siri manggil Siri. Siri ngomong Siri. Kalau BMW cok gitu ya. Kalau nggak salah BMW ini kita bisa atur lagi manggilnya itu Berdasarkan drivernya siapa? enggak driver siapa dan panggilannya siapa. Oh, kita bisa manggil dia. Jadi kalau misalnya mau dipanggil Heru gitu. Iya. Bisa. Iya, bisa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Canggih bener. Nah, terus apa tadi ada pertanyaan mobil mesinnya mati-mati sendiri ya?
Iya, jadi kadang-kadang kalau kita lagi nyetir, kalau saya ngerem, glek, kayak Mesin mesinnya mati. Mungkin dia lagi apa ya? Capek. Iya. Terus kalau kita lepas remnya, jalan lagi. Glek gitu. Itu saya baru merasakan kayak gitu, jadi agak ngerasa aneh juga ya gitu. Sama yang paling nyebelin tuh ini sebenarnya, nggak nyebelin sih, mungkin sistem proteksi. Adalah setiap kali ada yang lalu tuh parking sensor ya. Berisik sekali. Sempat nanya, itu bisa dihilangin nggak sih? Nggak bisa untuk safety. Emang nggak bisa ya? Serius nggak bisa? Yang bilang siapa? Mbaknya. Mbak. Iya, nggak pernah ngoprek. Saya harus mengakui, saya bukan tipikal orang yang seneng ngoprek mobil. Oke, nggak perlu dioprek, itu fungsi. Ini fungsi. Nah, jadi diajarin sedikit ya. Mesin mati itu solusi untuk menghemat BBM. Jadi dikala tidak dibutuhkan tenaga mesinnya dimatikan. Jadi pada saat berhenti, kalau akinya cukup untuk menyalakan mobilnya lagi, dia akan mati. Nah, tapi kadang itu kita mengganggu. Kenapa? Kita cukup kaya untuk beli bensinnya. Nggak perlu hemat-hemat. Betul. Ya kan? Hemat itu untuk orang, masa udah punya BMW masih mikirin hemat? Iya, hemat kurang kaya berarti. Betul, ya? betul. Nah. Dengar nggak tadi? Hemat berarti Anda kurang kaya. Jadi kerja kerasnya Anda kurang. Ya, yang benar lah Anda. Kalau Anda hemat, kurang kaya hemat tuh. Nih, hemat tinggal pencet ini, nih, dia akan berhenti melakukan itu. Hah? Saya baru tahu. Iya, tapi sayangnya on default dia akan nyala lagi. Kok Anda tahu? Oh, bukan, reviewer. Oh, Anda reviewer. Reviewer. Oh, jadi apa kalau mesinnya mati? Mesti dipencet ulang? Nggak usah. Ini kalau mesinnya mati ya, kalau nyalain lagi, dia akan ngereset lagi. Oh. Gitu. Cuma ini udah selesai tuh. Mesinnya nggak mau mati-mati lagi. Iya. Oh, bagus. Ya, terus parking sensor, titit gitu ya. Iya. Ini tombolnya ini gede banget tuh. Gede banget. Ini apa? Nah, mematikan itu bunyi-bunyian. Termasuk yang nah ini kan nyala nih sekarang. Nah, ini sekarang mati. Ini nyala. Terus kan nih settingannya bisa kita lihat tuh. Ini automatic PDC activation, matiin aja. Itu apa? Si tutut. Iya, si tutut. Oh iya. Tutut di sini. Parking view show. Enggak, biasanya prakteknya sambil jalan. Oh iya benar. Ini kan karena nggak sambil jalan, udah kita coba aja gini dulu. Iya, langsung saya jalanin aja ke depan, saya tabrak-tabrakin mobil ini. Tabrak-tabrakin aja. Nggak sayang. Nanti sayang. Oh, ya kan ngapain sayang? Kalau punya banyak duit mau beli lagi. Oh iya betul. Hah? Hemat itu berarti kurang kaya. Ingat, Om Mobi tulis hemat berarti kurang kaya. Gitu. Oke. Apalagi ya? Sebenarnya udah cukup ya. Ini nih. Apa? Oh ini. Ini ada Sport, Comfort, Eco Pro. Iya. Oke. Ini sama ini nih. Ini apa nggak tahu nih. Ini stability control off. Ya, stability. Dynamic traction control activated. Mobilnya jadi lebih gampang ngepot. Oh, jadi kalau mau kayak drifting. Nah, itu pencet ini. Tapi jangan yang ini, dipencet lagi yang lama. Dia akan mematikan total. Ya, DSC deactivate. Nah, baru drifting. Gokil. Gitu. Drifting habis ini? Ya, coba deh. Udah, nyalain lagi bahaya. Iya. Nah, itu juga ini fungsi-fungsi yang menghindari kalau misalnya kita ngepot. Ya. Ngepot dan ini nggak pelintir dan dia bisa mengembalikan lagi sebenarnya. Oh, ini sebenarnya proteksi. Proteksi. Ya, nah ini adalah driving mode Sport, Comfort, Eco Pro. Misalnya Eco Pro nih hemat-hemat nih. Eco Pro dia warnanya berubah jadi biru. Iya. Oh tadi Comfort ya? Tadi Comfort. Oh. Biru. Ya terus kalau Comfort ini. Kalau Sport dia merah. Oh iya. Waktu itu sempat ngeliat, lumayan juga nih tampilannya jadi keren. Cuma tapi jadi mungkin boros ya. Jadi boros. Iya. Configure individual. Nah, steering sport, engine, transmisi. Jadi ini pengaturan ini hanya steer, engine itu seberapa sensitif pedal gasnya. Misalnya kalau di sport tuh kita injek 50% tuh dia buka 80%. Oh wow. Kalau Eco Pro kebalik mungkin kita pencet 50% dia baru kebuka 30% engine-nya. Terus transmisi itu seberapa tinggi RPM kita ngoper gigi. 3 hal itu yang diatur. Oh, ini ngomong-ngomong soal transmission, gua nggak pernah nih geser ini ke sini. Nah, coba injek rem. Injek rem. Ya, ini kalau kita geser ke sini itu berarti sport. Tanpa harus mindahin pencet ini. Tanpa harus pencet itu. Sport untuk transmisinya doang. Ya. Ini kan ada 3 macam nih. Yeah. Transmission sport. Nah, ini untuk oper-oper manual. Gokil. Ini untuk oper-oper manual.
Itu M1, M2, M3. Ya, kalau mau jadi Matic lagi begini. Bisa dibalikin gitu jadi sport lagi atau nah ini ada yang lucu nih. Harusnya ada gini ya, tek gitu. Ya, tapi bukan yang versi ini. Ini kalau mau kita park kondisi begini, lihat lucu nih. Ke bawah. Gokil. Baru tahu kan? Kocak ya. Gua baru tahu. Padahal mobil gua. Tapi om mobil lebih tahu. Tahu nggak kenapa? Karena memang dia adalah pekerjaannya beginian. Jadi wajar. Coba kalau suruh bercanda. Iya. Tapi kayaknya Anda bisa juga jadi pelawak. Enggak bisa. Anda Jangan. mau saya ajarin. Jangan, malu nanti. Loh, malu. Mau nggak? Habisan kata-kata nanti. Loh, kan ditulis dulu. Gue baru kepikiran nih. Mau nggak gue bikinin show? Jangan malu. Pemalu banget gitu loh. Aneh. Kalau lagi nggak jadi kami, malu nggak apa-apa. Masa iya sih. Iya dong. Lu ada contekannya nggak? Dilatih sehingga nggak perlu nyontek. Waduh. Iya. Hafalannya jelek. Iya. Udah ini ya, udah uzur ya. Udah uzur, udah ini ngafalin juz sama aja susah. Iya, berarti emang udah usia itu. Udah, yang penting-penting doang yang masuk ke kepala. Iya. Ya udah, tapi ini nempel ya di kepala. Nempel nih karena hobi, senang. Oke, kita sekarang coba ke mobil satu lagi. Ya. Ini bukan mobilnya Om Panji ya, tapi mobil tes yang sedang kami tes. Merupakan BMW juga. Ayo kita lihat. Siap. Jadi langsung kita suruh coba. Ini adalah BMW X5 4Ti. BMW X5 4Ti. Ya, 40i. X-Drive. Ada X-Drive-nya berarti all wheel drive. Oh, iya betul. Dan punya saya juga. Oh, sama ya. Ini mesinnya 3000 cc inline turbo yang sama yang dipakai oleh Toyota Supra. Oh ya? Jadi Toyota Supra sekarang itu adalah tampilan berbeda atau jelmaan dari BMW Z4 yang mesinnya ini. Wow, kocak juga ya. Gitu. Banyak fakta-fakta yang menarik di luar sana. Yang akhirnya kita berpikir kenapa Toyota ya gitu deh. Tapi ini experience-nya langsung beda sekali ya. Dari X3 ke X5 pertama ininya tampilannya jauh lebih gede. Terus ininya nih kalau di X3 belakang tuh sempit. Belakang ini pandangannya. Pandangannya sempit. Kalau ini lega. Ya, ini lebih lega. Dan terang ya, ini nih ngaruh banget ya. Betul, ngaruh sekali. Nanti punya saya bongkar aja deh. Bongkar aja, potong aja. Ya. Ada gergaji. Nanti saya pakai palu. Nanti saya palu saya gini-giniin sama. Bisa lah. Nanti saya bongkar gampang. Jangan kayak orang susah. Flintstone suruh. Iya bisa. Flintstone orang tua. Tapi ini yang paling enak nih, Apple CarPlay. Betul. Itu udah terbaik deh. Iya. Apple CarPlay itu cuma ada di X5. Semuanya hampir semua BMW sekarang ada. Bukan hampir semua, kayaknya sudah semuanya ada. Dan ini wireless Apple CarPlay, jadi tanpa harus colok kabel, dia udah nyambung. Iya. Sama ini nolong banget nih, apa namanya? Wireless charging ya. Wireless charging. Nah, gini. Kita itu mau nonton, ya. Mau nonton, udah kangen lagi nonton Om Panji stand up di depan halayak ramai gitu. Akan ada nggak sih? Ada, rencananya Agustus sampai November akan tur ke 15 kota nasional. 15 kota? Dari Banda Aceh sampai Jayapura. Agustus sampai November? Betul. Rapat banget deh? Asli. Karena pengennya tidak terlalu banyak waktu yang dibuang, karena memang balik lagi ke situasinya. Karena waktu adalah uang? Betul sekali, saya bisa cangkulan yang lain. Nah, jadi itu lagi dijalanin. Nah, sekarang karena banyak kotanya nggak terlalu hafal, ada Banjarmasin, ada Jogja, Surabaya, ada Semarang, ada Palu. Itu banyak sekali by the way. Batam. Nah, itu informasinya ada di tersinggung-oleh-panji.com. Tersinggung oleh panji.com. Jadi kalau misalkan Om Mobi pengen pengen cari tahu informasinya, harga tiket, kotanya di mana aja, show-nya seperti apa, termasuk mempelajari protokol kesehatannya. Oke, karena kita takut nih datang ke acara-acara itu gimana protokol kesehatannya kan? Sayanya juga, dan saya juga nggak pengen sembarangan menjalankan acara, pengen dapat izin. Karena orang suka bilang kan, ini kok lu maksain sih bikin acara lagi kayak gini? Oh, kalau dapat izin mah bukan maksain namanya, dapat izin Satgas Covid, Pemkot, Pemprov, polisi. Banyak ya? Iya, nah tapi untuk itu nanti bisa dicek aja, bisa di-download bahkan protokol Covid-nya di tersinggung-oleh-panji.com. Itu 15-an halaman hasil diskusi dengan sejumlah Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran 5 kampus di Indonesia. 15 halaman? Yo, panjang banget. Yang membaca siapa nanti? Orang-orang yang sama parnonya seperti saya. Kalau nggak baca sama sekali. Iya. Yang penting pakai masker. Tapi gini, pakai masker dan ikuti peraturan yang ada di situ. Betul. Dimanapun Anda pergi ya,
posisi ngantri, meja di restoran gitu kita benar-benar harus ikutin. Betul. Karena ini kita jangan sampai kejadian kita ini jadi kayak India gitu loh. Iya, tuh kemarin parah banget. Marah. Mereka sebenarnya agak terbuai dengan fakta bahwa mereka punya vaksin. Nah, terus gitu mereka ketika punya vaksin, terus akhirnya mereka, kalau nggak salah mereka ada acara kultur mereka juga kan? Iya. Terus juga ya rame itu kumpul. Iya, saya spike gitu. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kita kondisi udah agak mulai mendingan. Dan kita juga pengen mutar roda ekonomi, tapi kita nggak pengen ngeriset kondisi ke seperti kemarin. Jadi ya kita jalanin lah seperti ini. Dan protokolnya itu banyak. Pertunjukan jadi 2 kali sehari karena kursi. Oh, jadi terpisah ya? Betul. Ada show 1, show 2. Kalau ada 2 show begitu, bisa ngomong yang sama persis apa enggak? Sebenarnya sama persis, tapi gue suka improv ngeliat penonton, ada yang gue bercandain gitu. Dan ada di tengah-tengah set tuh emang ada momen di mana gue improv. Nah itu yang akan membuat beda. Nggak pernah ada satu pertunjukan yang 100% sama. Jadi kalau orang datang yang pagi terus datang yang siang lagi bisa? Bisa juga. Ada bahkan yang beli kayak gitu. Oh ya? Ada orang yang beli 5 kota. Waduh. Iya terus. Iya, dia menonton di Jogja, Semarang, terus dia beli juga di Jogja udah, terus dia beli di Bali. Karena di Bali experience-nya beda, outdoor di Gong Perdamaian. Jadi kayak festival gitu. Jadi ada juga yang satu kota nonton 2 kali, show 1, show 2. Ada yang beli nonton di beberapa kota sekaligus gitu. Jadi ya menyenangkan. Tersinggung ya? Iya, karena keresahan kami para pelawak itu adalah soal ketersinggungan. Ya, banyak orang tersinggung gara-gara pelawak. Betul. Padahal kan bukan niat kami. Orang suka nanya, kenapa sih pelawak menyinggung? Lah, kami mah nggak niat menyinggung. Orang yang tersinggung. Makanya di situ tuh banyak argumennya bahwa gua mau pengen bikin orang ketawa. Cuman karena pelawak itu banyak pakai majas ya, hiperbola. Ini kita putar balik memang buntu. Iya. Anda nggak bilang. Lah kan jalan aja terus. Ya karena banyak hiperbola, banyak majas gitu, sarkasme, orang pada nggak ngerti. Aduh, ini setirnya enak banget lagi. Enak, enteng. Posisi duduknya dong tinggi-tingginya gimana gitu kan? Bener, enak. Jadinya apa namanya? Ya itu tadi karena kita banyak main majas, orang banyak miskom. Nah, karena miskom jadi tersinggung. Jadi ada banyak kejadian-kejadian orang tersinggung sama gua bahas di show. Gua waktu itu pernah di stop bubar Jumatan. Oke. Sama bapak-bapak. Ditahan di pundaknya, gue di stop. Terus gitu bilang, jangan pulang dulu. Kenapa kamu benci orang Islam? Apaan ini? Tapi habis itu dibahas, nanti deh nonton pertunjukan nanti dibahas juga kenapa seperti itu. Terus ngomongin sampai UU ITE, ngomongin banyak lah. Tapi sebenarnya akarnya ke ketersinggungan dalam berkomedi. Gue nanya, salah saya apa Pak gitu? Kenapa kamu benci sama suara azan? Wah, mohon maaf nih. Dari mana kata saya? Itu saya nonton stand up kamu ada di WhatsApp saya gitu. Di WhatsApp ya. Mohon maaf nih Pak. Pak Haji, gue nggak tahu sih dia Pak Haji atau bukan, tapi kan orang Islam nggak suka dibilang Pak Haji. Iya. Jadi saya angkat aja dulu. Oke. Terus mohon maaf nih Pak Haji, tapi materi stand up saya yang mana ya? Boleh lihat nggak di WhatsApp? Udah ketindih sama WhatsApp lain. Terus gue bilang, mohon maaf nih Pak Haji, karena saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya ngomongnya, saya terganggu sama anak-anak yang suka pakai tombol terus ngomong sembarangan. Terus bilang, ya tapi kan masjid di sini nggak pernah kayak gitu. Terus gue bilang, mohon maaf nih Pak Haji, yang ngomong masjid sini siapa? Terus dia bilang, nah di materi stand up kamu kan kamu bilang masjid dekat rumah kamu. Itu kan rumah kamu, ini kan masjid yang kamu maksud. Wah langsung. Oh gitu. Iya. Terus gue bilang, mohon maaf nih Pak Haji, itu materi stand up, dan ini benar, itu materi stand up waktu saya masih tinggal di Kelapa Gading. Jadi masjid yang saya maksud ada masjid di Kelapa Gading, bukan yang di sini. Terus bilang, ya mana saya tahu, kata dia. Mohon maaf Pak Haji, kenapa Bapak marah-marah? Terus dia bilang gini, tadinya saya mau nyamperin rumah Anda sama teman-teman saya. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, bagus, kita bisa bertamu. Dan untungnya Bapak mau tabayun dan berhusnuzon. Itu gunakan istilah-istilah Islami kalau mau berdialog dengan orang Islam. Iya, biar komunikasi lebih lancar, betul, menyatukan bahasa. Nempel, ya? Betul sekali. Ya. Nah, dan akhirnya lancar juga karena gue kalau misalkan ada kasus yang gue cari itu bukan menjadi benar, tapi menjadi usai permasalahannya. Dan itu baru satu, ada banyak kejadiannya dibahas. Capek juga jadi ini ya, jadi komika ya. Sebanding kebahagiaan yang kita dapat dengan prahara yang datang. Ya itu cukup sebanding. Aduh seru. Oke, gimana mobilnya sekarang? Ini ya, walaupun sebenarnya ada ekspor nggak sih?
X4 tuh ada. Oh, ada ya? Ada. X4 itu adalah versi coupe dari X3. Oh, versi coupe. Jadi nggak ada palanya belakangnya tuh kayak trapeze gitu. Iya. Walaupun dari X3 ke X5 itu sebenarnya cuman apa ya? Cuman ya beda satu gitu ya. Tapi rasanya beda loh, jauh lebih menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan. Ini nyetirnya aja enak banget, enteng. Jadi gini ya, mobil dashboardnya mirip, hampir sama semua. Ini sama BMW seri 5 mirip sekali, sama X7 mirip sekali. X7 keren sih. X7 keren. Belakang, aduh keren ya. Itu keren. Oh, sama satu fitur yang di X3 gue suka. Apa? Itu yang kalau misalnya gue lagi banyak barang terus di bawah kaki gue agak maju dikit terus itunya kebuka sendiri. Iya. Itu lumayan nolong tuh. Itu nolong. Ya. Betul. Cuma yang gini buat gaya doang nih. Iya. Biasanya pakai ini buntut-buntutnya. Ya ini mah cuma untuk bikin Borneo kagum. Iya. Lumayan. Keren banget. Gitu. Segini-gini lagi. Nah, tapi ini pelajaran yang diambil dari perjalanan kita ini adalah seru juga nonton di store ya. Iya. Ini sih orang tuh karena pandemi kan banyak yang sudah memaklumi nonton via streaming. Udah jadi normalnya. Iya. Sehingga nonton secara langsung termasuk di Istora itu tuh udah bukan nonton komedi, mereka mau experience komedi, ketawa barengnya. Benar, suasananya tuh nggak akan dapet kalau live streaming. Karena walaupun pakai masker kan waktu itu orang suka nanya, emang kalau pakai masker ketawanya enak, emang ketawanya kedengeran, sangat kedengeran dan nggak ada masalah ternyata. Nggak ada masalah. Dan menyenangkan duduk bersama dengan orang-orang dengan protokol yang udah ketat. Terus ini juga mesti dikasih tahu orang kalau masuk, kalau udah vaksin kasih tahu bahwa dia udah vaksin. Oke. Kalau belum vaksin, dia harus antigen dulu minimal atau PCR kalau mau lebih baik. Oke. Nah, kalau vaksinnya baru sekali? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus 2 kali dan harus setelah 2 minggu. Oke. Itu pun sebenarnya kami nyaranin kalau lu mau lebih aman, ini aja, tunjukin aja antigen. Jadi lebih yakin. Oke. Tapi antigen sendiri boleh? Antigen sendiri ya. Nanti di beberapa kota kami nyiapin jasa antigen sehari sebelum acara. Oke. Nggak bisa di tempat pas hari H karena menciptakan kerumunan. Malah menciptakan benar-benar. Betul. Jadi intinya kami coba fasilitasi antigennya supaya penontonnya juga ngerasa aman. Tapi itu aturannya. Di sana juga nggak boleh ada transaksi fisik. Dijagain banget lah. Masuk keluarnya dijagain. Terus kru masuk sama penonton masuk tuh beda. Abis show selesai keluar terus kita langsung bersihin. HEPA filternya juga kami pikirkan, gitu-gitulah. Salah satu tantangan bikin show zaman sekarang adalah nyari venue yang punya sertifikasi untuk menyelenggarakan event. Nah itu susah. Nggak semuanya pengen. Benar. Nah kita kan pengen yang aman. Iya. Kan buat apa? Ketawa-ketawa pulang sakit kan. Betul sekali. Orang datang pengen sehat, justru tambah sehat karena ketawa-ketawa. Betul. Nggak sabar ya. Cara belinya gimana? Tinggal itu. Tersinggung oleh panji.com. Itu harga tiket, jadwal, kemudian protokol kesehatan termasuk kalau mau beli tiket ada di situ semuanya. Tersinggung oleh panji.com. Itu ada VIP-nya gitu nggak? Ada beda-beda, ada diamond, platinum, gold, silver, tergantung kotanya. Oke. Iya, nah, beli ya. Ini seru nih nonton dia nih. Iya. Om Mobi nanti akan saya siapkan untuk punya singgasan yang menyenangkan. Nah itu penting. Betul. Yang nemenin ada? Yang nemenin ya Om Mobi mau request. Oke, ya bisa request ya? Iya bisa. Requestnya siapa? Fitraeri kemana-mana. dia lagi. Ya nanti kita ngobrolin aja. Sama istri. Oh boleh. Yang penting istri sendiri. Yang penting saya istri sendiri. Istri sendiri bukan istri orang lain. Oh ya bagus. Ya. Nanti istri orang lain jadi perhara. Nanti jadi kasus kayak. Tapi saya akan siapkan untuk Bapak supaya terhibur, supaya nggak stres. Yes, itu tuh penting tuh. Penting kita tuh lagi pandemi ini stres loh. Begitu keluar tuh enak banget. Nah, ini nonton stand up. Iya. Bukan cuman penontonnya, kami juga rindu, para pelawaknya juga rindu untuk berhadapan langsung dengan mereka. Walaupun udah terbiasa untuk bikin show live streaming, tapi pelawak itu rindu ketemu dengan penonton dan dengar langsung ketawanya. Jadi sama-sama bahagia, kitanya sehat karena bahagia, penontonnya juga lebih sehat, imunitas lebih baik karena bahagia. Jadi ini event pertama nih setelah pandemi. Betul, event besar pertama ya, tur stand up comedy orang. Ini tuh harusnya jalan 2020. Oh, terundurkan. April harusnya 2020. Maret lockdown. I see. Enak banget sih asli, nggak bohong. Empuknya tuh empuk gimana ya? Ini enak banget. Empuk, lega, dan gue nggak ngerasa terintimidating ketika lewat jalan sempit. Iya, belum pernah sih. Oh, gue sih rada parno gue.
Kalau Waze kan suka aneh-aneh ngasih jalan. Iya. Rada-rada parno. Cuman gue tahu nih mobil nggak muat carport gue. Jadi nanti pas acara Om Panji, terus ada orang lain nggak yang stand up juga? Ada opener. Ada opener. Setiap kota beda-beda. Yang di Istora Senayan, Marcel Widianto. Mungkin tahu. Pernah datang. Oh, pernah datang dia. Pernah datang. Dia itu orang apa ya? Nggak ada gentar-gentarnya dalam melawak. Jadi pas lah untuk dibawa ke Istora. Untuk memecahkan suasana. Iya. Marcel yang di Jakarta. Oke, Terus Bintang Emon di Jogja. Bintang Emon. Ada Musdalifah Basri di Surabaya. Ada banyak sekali. Jadi dari setiap kota ada Priska Barusegu di Aceh, ada Ali Akbar di Jayapura, ada Rio Dumatubun di Medan. Intinya ada banyak komika-komika muda yang menurut gue keren dan penonton gue mesti tahu. Gue bawa mereka ke kota-kota tersebut. Jadi mereka akan bangun sekitar 10-15 menit. Gue ini 1,5 jam per show. 1,5 jam? Iya. Hebat. Berdiri tuh? Berdiri mondar-mandir, banyak gerak lagi, pecicilan. Pecicilan. Iya. Karena kalau misalnya duduk namanya bukan stand up, sit down. Iya. Sit down. Kalau jongkok komedi dong. Jongkok komedi. Tapi gue masih bercita-cita untuk nyatanin Om Mobi stand up. Nggak mau malu. Nanti kalau kehabisan kata-kata bingung gitu loh. Apalagi Om Mobi pakai kacamata, kita bisa taruh aja matador dari jauh kayak ada. Oh iya bisa. Iyalah. Pakai teleprompter. Iya. Pasti panci tampil kan sebenarnya kan. Pasti ada sedikit. Iyalah, iya. Apalagi sebagai Om Mobi kan pasti ada banyak hal-hal lucu yang terjadi di dunia permobilan. Selalu. Iya. Selalu. Dan yang nonton ya audiensnya Om Mobi. Iya. Jadi ngeliat Om Mobi dalam format yang baru. Kocak lagi stand up. Tapi boleh sih dicoba sekali-sekali ya. Tolong komentar di bawah ya. Gimana tuh kalau begitu? Akan mempermalukan dunia perotomotifan apa enggak gitu kan? Bentahannya udah ada Om Mobi, udah lucu. Ya udah, oke, ini video udah terlalu panjang, seru sekali ya. Jangan lupa November ya. November di Istora 21 11 21. 21 11 apa tuh? 21 November tahun 2021 itu tanggalnya. Oke. Biar gampang Istora. 21 11 21 itu di Istora. Mantap. Yang di Agustus tuh dimulai dari tanggal 6 Agustus tuh di Jogja. Habis itu berentet terus tuh setiap minggu. Sebenarnya bisa untuk alasan jalan-jalan ke Jogja ya. Nah. Ya udah, lihat nanti. Oke, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan cek channelnya Om Panji. Ya, Instagramnya. Tolong dibantu nih biar bisa deket 1 juta juga. Gampang itu mah merem. Tinggal sekarang jangan kucing, geser anjing. Waduh. Kasus dong gue. Aduh, ampun. Oke, terima kasih telah menonton. Thank you Om Panji. Thank you. Terima kasih banyak.